Wah, siapa lagi? Citra, anakku akan pulang ke Indonesia. Lestari. Anakmu pulang? Kukira terakhir kali aku melihatnya sewaktu pesta kedewasaanku, dia baru 5 tahun kan? Iya, sekarang dia sudah 22 akan menikah dengan keluarga Permata. Aku menyuruhnya pulang dulu berkenalan dengan gadis dari keluarga Permata. 2 bulan lagi aku pulang. Tak kira bocah itu sudah mau menikah. Waktu cepat sekali. Iya, kami sudah belasan tahun tidak bertemu. Kamu pasti tidak mengenalinya. Mustahil aku punya mata elang. Citra pria itu datang jam 9. Dia masih muda dan tampan, kondisinya sempurna. Siapa? Lagi pula dia pria asing. Mungkin malam ini aku bisa bersenang-senang. Asalkan aku hamil. Tidak perlu dijodohkan lagi. Apakah dia datang? Akhirnya ketemu kamu. Pandai benar menggoda, adek. Adik, kamu menungguku? Cowok muda emang segar. Adik, berapa harganya untuk semalaman full service? Dia ini menganggapku apa? Tidak kira Citra Wijaya punya hobi seperti ini. Aku sudah mengagumimu sejak kecil. Karena sejak bertemu sudah ada keberuntungan ini. Kalau begitu. Kakak, apa yang kamu inginkan? Akan aku. Semua kemampuanmu. Tunjukkan semuanya padaku. Iblis wanita datang. Halo ayah. Apa? Kencan lagi? Kamu sudah 34. Jadi perawan tua. Berapa umurmu? Aku 38. Pria usia 40 itu seperti bunga. Lagi pula aku belum sampai 40. Perempuan beda. Perempuan setelah 30 kehilangan kecantikan. Lihat dirimu. Benar-benar iblis wanita. Laki-laki mana yang buta sampai tertarik padamu? Wah, CEO wanita. Pasti sibuk ya biasanya. Aku dapat belasan rumah dari relokasi. Keluarga juga punya tabungan. Kamu ikut aku ya, jadi nggak usah kerja. Di rumah nikmatin hidup. Biasanya kalau nggak ada kerjaan, kerjain pekerjaan rumah, ngomong anak. Kalau nikmatin hidup itu enak banget, nikmatin sendiri.
Sok suci, kamu cuma perawan tua. Aku bilang, aku... Kalau nggak bisa jaga tangan kotormu, ya nggak usah. Aku pikir kamu oke, cuman soal pakaian sedikit kurang modis. Karena ibuku bilang perempuan harus punya sisi feminin. Tapi nggak apa-apa, menurutku ini semua bisa diubah. Lihat kita kapan bisa ketemu lagi. Aku pikir, aku ingin dengan Anda melakukan yang lebih. Kalau ibumu sebagus itu. Kamu. Dasar perempuan busuk. Kenapa aku harus buang-buang waktu datang ke sini bertemu sampah-sampah ini? Apa kamu kembali mengacaukan acara perjodohan? Kenapa aku harus dijodohkan? Orang-orang macam apa ini? Apa yang aku lakukan dengan perusahaan belum cukup baik? Kamu memaksaku mencari pria. Kamu sudah 34 tahun. Sebentar lagi jadi ibu hamil berisiko tinggi. Jika tidak menikah, masih bisa melahirkan ahli waris keluarga Wijaya? Baiklah, kau ingin ahli waris, aku akan melahirkan satu. Hei Maya, tolong carikan aku pria, aku ingin punya anak tanpa ayah. Wah, siapa lagi? Citra, anakku akan pulang ke Indonesia. Lestari. Anakmu pulang? Kukira terakhir kali aku melihatnya sewaktu pesta kedewasaanku, dia baru 5 tahun kan? Iya, sekarang dia sudah 22 akan menikah dengan keluarga Permata. Aku menyuruhnya pulang dulu berkenalan dengan gadis dari keluarga Permata. 2 bulan lagi aku pulang. Tak kira bocah itu sudah mau menikah. Waktu cepat sekali. Iya, kami sudah belasan tahun tidak bertemu. Kamu pasti tidak mengenalinya. Mustahil, aku punya mata elang. Citra pria itu datang jam 9. Dia masih muda dan tampan, kondisinya sempurna. Siapa? Lagi pula dia pria asing. Mungkin malam ini aku bisa bersenang-senang. Asalkan aku hamil. Tidak perlu dijodohkan lagi. Apakah dia datang? Akhirnya ketemu kamu. Pandai benar menggoda, adek. Adik, kamu menungguku? Cowok muda emang segar. Adik, berapa harganya untuk semalaman full service? Dia ini menganggapku apa? Tidak kira Citra Wijaya punya hobi seperti ini. Aku sudah mengagumimu sejak kecil. Karena sejak bertemu sudah ada keberuntungan ini. Kalau begitu. Kakak, apa yang kamu inginkan? Akan aku. Semua kemampuanmu. Tunjukkan semuanya padaku. Kenapa kamu belum pergi? Kakak, setelah tidur denganku langsung usir aku? Begitu tidak berperasaan. Apa? Apa kamu ingin aku bertanggung jawab padamu? Ternyata kamu memang tidak mengenaliku. Apa yang kamu lihat?
Kamu bekerja di bidang ini masa tidak tahu aturan? Sudah kukatakan dengan jelas sebelumnya, yang aku mau adalah anak tanpa ayah. Ternyata begitu. Oh, baiklah, aku pergi sekarang. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu terlihat sangat familiar. Apa dia mengenaliku? Kak, kamu memang suka bercanda ya? Padahal kita baru pertama kali bertemu. Nanti akan ada yang akan membayarmu. Cepat pergi. Kak, kamu memang suka lupa daratan. Kalau sekali tidak berhasil, lain kali ingat hubungi aku lagi. Halo? Apa? Eko Santoso sudah kembali. Malam ini aku ada jamuan. Kekurangan pasangan pria. Kamu temani aku. Ternyata jembatan kakak belum bisa begitu cepat dibongkar. Kamu mau tidak? Ya, aku pasti pergi. Tetapi, Ternyata masih gaya formal seperti ini. Keluar ganti baju. Kamu mau pakai yang ini lagi? Setelan hitam yang membosankan untuk menghadiri jamuan itu. Lagi? Ini kan rok. Ini disebut rok. Kenapa kamu begitu mengenalku? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku, kakak? Bukankah kamu yang mencariku? Kamu bukan penipu, kan? Apa tujuanmu mendekatiku? Kakakku, kamu kebanyakan mikir. Julukanmu iblis wanita, siapa yang tidak tahu? Kamu. Kruten. Suka. Nona Citra dengan senang hati melayani. Kalau begitu serahkan padaku. Kakak sebenarnya seksi, tapi malah membuat dirimu terlihat tua dan kuno. Begini lebih baik. Diam. Baik-baik saja, kenapa memaksaku berpakaian seperti ini? Kamu tidak mengerti, begini baru feminin. Ya ampun, siapa itu cantik sekali? Citra Wijaya benar-benar berubah besar, tapi masih wajah dingin seperti gunung es, seperti orang yang berutang padanya. Siapa di sampingnya? Pacar kah? Kelihatan muda sekali. Citra, lama tidak jumpa. Mas, Lukas. Eko Santoso. Citra, duduk di sini. Citra, kita benar-benar lama tidak bertemu. Iya, lama tidak jumpa. Apa yang kamu lakukan? Kamu buta ya? Maaf. Jangan sentuh aku. Siapa yang mau menyentuhmu? Kamu. Siapa orang ini? Dari keluarga mana? Berani-beraninya menusuk hati putri keluarga Permata. sepertinya dibawa oleh Citra Wijaya. Jangan-jangan dia pria simpanan yang dibiayainya? Haha. Hei oh, jadi kamu cuman pria bayaran ya? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Jangan-jangan kamu pikir dengan ikut wanita kaya datang ke tempat kelas atas seperti ini, kamu bisa jadi orang yang lebih tinggi? Iya dong, kamu jangan-jangan suka sama putri sulung keluarga Permata. Rencanamu terlalu kelihatan banget. Nona Siti adalah orang terkaya calon nyonya rumah keluarga Pratama.
Kamu Siti Permata? Keluarga Pratama dan keluarga Permata benar-benar perpaduan yang kuat ya. Cepat minta maaf. Minta maaf padanya. Aku takut dia tidak sanggup menerimanya. Kamu, Nona besar dari keluarga Permata. Ternyata kamu yang akan menjalin ikatan dengan keluarga Pratama. Kok tidak tahu sopan santun? kamu siapa? Dia CEO grup Wijaya Citra Wijaya. Oh, jadi kamu wanita iblis yang tidak ada yang mau di usiamu. Cari yang seumuran ayahku saja malah memelihara pria muda. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya orang tuamu tidak mengajarkan etika. Aku yang akan mengajarkanmu. Berani-beraninya kau pukul aku. Memang kamu yang kupukul. Hanya kamu ingin menjalin ikatan dengan grup Pratama? Lucu, ayo kita pergi. Tunggu, siapa yang izinkan kalian pergi? Kak Rizky sudah pulang, aku akan telepon dia sekarang. Aku suruh dia kembali untuk menegakkan keadilan. Cepat telepon, aku juga sedang mencari dia. Seolah-olah kamu akrab dengan Kak Rizky. Aku akan telepon sekarang juga. Kulihat dia datang membantu siapa. Kak, ayo kita pergi dulu. Ayo. Ibuku. Sudah ku bilang masa sih? Cuma laki-laki modal muka. Kenapa nggak ada yang angkat? Sepertinya hari ini teleponmu tidak bisa tersambung. Kami pergi dulu ya. Kalian. Jangan minum lagi. Buat apa menyiksa diri seperti ini? Hari ini benar-benar memalukan. Sebenarnya yang kamu khawatirkan adalah di depan orang yang kamu sukai jatuh muka, kan? Jangan ikut campur. Eko Santoso dia? Eko Santoso. Kamu benar-benar suka banget sama dia? Terus kamu tahu enggak seberapa besar aku menyukaimu? Sudah berapa tahun aku menyukaimu? Kenapa kamu di tempat tidurku? Kakak, bukankah kamu patronku? Patron apa? Tadi malam aku tidak memanggilmu. Kakak, jangan bilang kamu mau ingkar janji. Aku... Ambil ini dan pergi sekarang. Kakak, kemarin kamu minum banyak. Apa yang bisa dilakukan? Kamu... Kakak yang baik. Aku baru lulus kuliah, terus diusir induk Semang. Belum punya kerjaan. Terimalah aku ya. Apa? Kamu mau menerimaku? Baru lulus kuliah? Umurmu berapa? 18. Aku bohong, sebenarnya 22. Ya ampun. Aku melakukan ini dengan seseorang 12 tahun lebih muda. Gila. Ternyata seusia anak temanku, sama. Tidak, kamu pergi sekarang. Ambil uang di kartu itu, lakukan apa saja. Kakak. Apa kamu tega? Kamu masih muda, punya tangan dan kaki, kenapa tidak melakukan hal baik, malah jadi... Kakak, maukah kamu menyelamatkanku pemuda tersesat ini?
Apa yang bisa kamu lakukan? Jurusan apa di kuliah? Banyak yang bisa aku lakukan, misalnya, Aku butuh asisten. Mengingat kemarin kamu menjagaku, mulai saja sebagai asisten. setuju, tahu kok kamu baik hati. Jangan pernah pikirkan hal itu lagi. Tapi kakak, bukankah kamu ingin punya anak tanpa ayah? Aku belum menyelesaikan tugas. Kok kamu... Stop, aku... Sekarang tidak mau. Kalaupun mau, bukan denganmu. Kakak, tolong lakukan sesuatu lagi. Lepaskan dulu. Bilang, Bantu cari seseorang, namanya Rizky Pratama. Baru pulang ke luar negeri. Aku harus segera bertemu dia. Hah? Bu, aku angkat telepon dulu. Halo Maya. Tolong cek pria yang kamu carikan untukku. Halo, Ma. Dasar anak nakal. Kamu pergi kemana saja? Kamu sudah ketemu Tante Citra? Sudah berapa kali aku bilang, panggil saja Kak Citra. Aku ada urusan penting. Nanti 2 hari lagi aku temui dia. Urusan penting apa yang kamu punya? Oh iya, 2 hari lagi grup Pratama. Akan ada tender penting. Kamu urus saja ya. Sudah. Aku tahu. Jangan terus dikejar. Kamu sudah ketemu Siti? Cepatlah. Suara apa itu? Sudah, Ma. Aku tutup dulu. Ada urusan. Kamu di dalam sedang sembunyi-sembunyi ngapain? Sembunyi-sembunyi apaan? Aku lagi buang air besar. Mending benar-benar buang air besar. Lagian mau ngapain? Aku sudah peringatkan, jauhi aku. Halo Kak Lestari. Citra, Rizky belum menghubungimu? Belum. Sekarang aku sedang mencari dia kemana-mana. Nomor telepon yang dulu kau beri juga tidak bisa dihubungi. Fotonya akan kukirim padamu. Kalau sudah ketemu, tolong hajar dia. Jadi orang yang kau suruh cari itu mana? Sebenarnya, aku. Lihat aku. Sebenarnya aku belum menyampaikannya. Kerja lambat, tidak efisien sama sekali. Kamu gila ya? Pecah. Maaf Citra, maaf aku yang bikin HP-mu pecah. Aku akan perbaiki sekarang. Kenapa sih? Ya ampun, ya ampun. Aku kasih tahu ya. Hari ini si bos galak bawa cowok muda ganteng. Ayo beres-beres. Halo Bu Citra. Kenapa ini? Hari ini si bos galak jalannya beda. Hampir nggak kelihatan. Lumayan cantik juga. Akhirnya dia sadar. Desain apa sih ini? Nggak masuk akal. Ini alat siksaan. Lain kali di kantor siapkan sandal untukmu. Nggak mau. Norak banget. Oh iya, sore ini ada tender di grup Pratama, kamu temani aku ya? Oke. Selamat datang di tender grup Pratama, silakan masuk. Pak Rizky. Mas Rizky. Mas Rizky.
Mas Rizky di mana, Mas Rizky? Bu Citra. Tidak melihat Mas Rizky, nanti aku temukan dia. Aku akan bawa dia menemuimu dulu. Kamu masuk dulu. Kecil apaan? Wah, ini bukannya yang di pesta kemarin? Citra Wijaya yang bersinar terang itu? Hey. Hei, wanita iblis. Di mana bebek di sisimu? Kalau terjadi sesuatu nanti, siapa yang akan menyelamatkanmu? Hei. Aku bilang, Dari mana datangnya anjing gila yang menggonggong di sini? Jangan pedulikan dia. kamu. Hari ini adalah tender grup Pratama, aku tidak akan mempermasalahkan denganmu. Tapi tolong jaga sikapmu. Nanti kita lihat dari proposal. Citra Wijaya kita lihat saja nanti. Para pemimpin dan tamu yang terhormat, selamat datang pada tender proyek grup Pratama kali ini. Selanjutnya, silakan perwakilan dari grup LIM, Ibu Siti Permata, untuk menyampaikan presentasi, silakan. Itulah yang merupakan proposal dari grup LIM. Terima kasih. Sangat norak. Terima kasih atas pidato yang luar biasa dari Ibu Lin. Selanjutnya, silakan perwakilan dari grup Wijaya, Ibu Citra Wijaya, untuk menyampaikan presentasi. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Wijaya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan presentasi. Kenapa begini? Tidak mungkin. Siti Permata dasar bajingan. Citra Wijaya, apa dasarmu bersaing denganku? Wah. Aku bilang, Ibu Presdip Citra, kamu datang dengan proposal seperti ini untuk tender? Sepertinya kamu meremehkan grup Pratama ya? Maaf, meskipun proposal kami mengalami masalah, tapi dari sisi saya. Masalah? Hal sebesar ini kamu bisa bermasalah? Menurutku, kamu sama sekali tidak mengerjakannya kan? Siti Permata, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu tahu sendiri. Nggak mau menuduhku ya? Para juri, menurutku grup Wijaya tidak punya itikat baik sama sekali. Mereka tidak layak mengikuti tender ini. Tidak seperti itu. Para juri, maaf sekali, PPT kami mengalami masalah. Tapi hari ini, saya masih bisa menjelaskan secara normal kepada semua perusahaan kami. Menjelaskan apa? Bahkan tidak membawa proposal. Kamu meremehkan siapa? Siti Permata, jangan keterlaluan. Oh. Aku memang memaksamu. Kenapa ini proyek grup Pratama? Aku ini orang terkaya, calon nyonya keluarga Pratama. Apa yang kau punya untuk bersaing denganku? Apa dasarmu berpikir? Kamu bisa menikah ke keluarga Pratama? Aku bukan nyonya keluarga Pratama. Apa justru kamu yang akan masuk? Si perempuan tua tak tahu malu. Satam, bawa kedua pengacau ini keluarkan dari sini. Citra Wijaya, kali ini siapa yang akan menyelamatkanmu? Siapa berani menyentuhnya? Rizky Pratama datang. Kak Rizky. Mas Rizky. Kamu tidak apa-apa. Kamu Rizky. Kamu? Bagaimana kamu bisa datang? Sejak kapan tender grup Pratama ditentukan oleh orang Lin sepertimu? Kamu pikir kamu siapa? Bebek liar nggak pantas tampil. Berani-beraninya kamu teriak di sini. Diam. Mulutmu penuh kata kotor. Kamu itu apa? Kenapa kamu pukul saya? Ini adalah Joko, asisten Mas Rizky. Di grup Pratama, dia nomor 2, di atas semua orang. Lalu kenapa? Kamu tahu siapa saya? Saya malas bicara dengan kalian. Katanya Mas Rizky datang, mana dia? Mas Rizky tidak datang. Dia ada urusan mendesak. Hari ini saya yang mewakilinya memimpin tender. Kalau kamu asistennya, kenapa kamu tidak mengusir semua sampah pengganggu ini dan keluarkan semuanya? Kamu malah berani pukul saya?
Saya bilang padamu, saya adalah calon nyonya grup Pratama di masa depan. Tunggu sampai kamu menikah ke keluarga Pratama dulu baru bicara begitu. Kamu Ambilkan ponsel saya. Kalian tunggu saja, saya akan telepon sekarang ke Mas Rizky. Halo, pelanggan yang Anda panggil aneh. Kenapa setiap kali telepon sedang tidak dapat dihubungi? Nggak pernah nyambung. Saya tidak akan kena trik yang sama 2 kali. Jangan berpura-pura lagi. Ini buktinya. Kamu merusak PPT Grup Wijaya. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas ikut tender. Apalagi menikah ke keluarga Pratama. Apa yang kamu omongkan? Mau kami putar di depanmu? Di mana Mas Rizky? Suruh dia keluar, saya akan mencarinya. Rizky Pratama tidak ada, sudah kubilang. Baik, kau baru saja memukulku, aku belum selesai denganmu. Tunggu saja. Minggir. Citra Wijaya selanjutnya silakan Anda demonstrasikan rencana dari Grup Wijaya. Terima kasih. Kami Grup Wijaya dari yang pertama. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih banyak presentasi yang luar biasa dari Anda semua. Di sini, mewakili Grup Pratama secara resmi, mengumumkan pemenang tender kali ini adalah Grup Wijaya. Kok bisa? Apa hubungan kalian? Pasti ada kecurangan di sini. Kenapa tidak terima? Ya sudah, temuilah Rizky Pratama. Baiklah kau dan kalian tunggu saja semuanya. Ayo kita pergi. Tender kali ini selesai, silakan meninggalkan tempat dengan tertib. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa Joko membantumu seperti ini? Joko dia. Dia teman sekelasku. Oh ya? Dan dia sengaja menemui Rizky Pratama menitipkan pesan padaku. Dia bilang, Kau adalah Kak Citra baginya. suruh aku menjagamu. Aku ini tante Citranya. Bocah nakal ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Di mana dia? Rizky Pratama dia akhir-akhir ini sibuk. Dia bilang setelah selesai sibuk akan menemuimu. Bocah nakal ini nanti kalau ketemu lihat bagaimana aku menghajarnya. Ada tuh Kak. Karena kita sudah menang tender, jangan marah lagi dong. Ayo cepat pulang dan siap-siap ya. Urusan ini benar-benar susah. Hampir lupa. Urusan yang dititipkan Rizky Pratama. Kejutan. Kalian sedang apa? Merayakan kemenangan kita proyek besar Grup Pratama. Kekanak-kanakan. Bikin berantakan begini, cepat bersihkan. Kan sudah kubilang, Bu Citra tidak suka begini. Bisik-bisik apa? Tidak ada, saya bersihkan dulu. Watak ini susah diubah ya. Bu Citra, ini bunga yang dikirim seseorang untuk ibu. Untukku? Tidak salah. Selamat menang tender Kak Citra. Ada urusan mendesak, aku harus dinas luar beberapa hari. Nanti pulang aku jenguk kamu dari adikmu Rizky. Rizky. Masih ada hati nurani si bocah nakal ini. Ya, aku Mas Rizky juga berpesan khusus untuk merawatmu. Baik juga. Muda-muda sudah punya semangat kerja. Tentu. Kak, jangan terus-terusan pasang muka ibu galak dong. Padahal kamu imut. Kita harus lebih sering tersenyum. Tersenyum? Aku mau angkat telepon. Halo Bu. Anak nakal, bagaimana keadaan Siti? Apakah kamu benar-benar pernah bertemu Siti Permata ini? Tentu saja aku melihatnya tumbuh dewasa. Bukan menurutmu dia tumbuh sampai usia berapa?
Kamu tahu tidak dia sekarang? Aku tidak peduli. Kamu harus memberi penjelasan kepada Siti. Kamu tidak tahu seberapa parah dia menangis. Meskipun dia menangis sampai mati, itu tidak ada hubungannya denganku, Bu. Aku bilang aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa katamu? Baiklah, baiklah. Aku akan pergi ke luar negeri. Kita bicara lagi setelah kamu pulang beberapa hari ini. Jangan ada yang ganggu aku. Kak, apakah dia mendengar semuanya? Ada apa? Dengan siapa kamu menelpon? Seorang teman sekelasku, tidak, baterainya habis. Oh ya, bukankah kamu sendiri yang mematikannya? Aduh, kok selesai, Kak, aku. Jangan-jangan kamu sedang dengan sponsor mana kamu main cosplay aneh kan? Apakah aku mengganggumu? Kak, apa yang kamu katakan? Aku hanya butuh kamu. Citra. Citra? Silakan sibuk dulu. Aku tidak sibuk. Tolong cetak ini. Bukannya ada printer? Keluar. Citra, sebenarnya aku datang untuk minta maaf. Waktu itu di pesta, aku tidak bisa membantumu, aku minta maaf. Tidak apa-apa. Lagi pula ini bukan salahmu. Kamu ada waktu malam ini, mau makan bersama? Dia tidak ada waktu malam ini. Keluar. Bukannya kamu ada rapat malam ini? Aku suruh kamu keluar. Dia melarangku pergi. Aku tetap mau pergi. Ayo kita duduk di dalam. Bagaimana kamu tahu aku suka minum ini? Antikorekno aroma bunga yang kuat, buah prem matang, sangat cocok untukmu. Dasar kamu. Ternyata kamu mengikutiku? Pelayan mau pesan. Ayo, makan yang banyak. Terima kasih. Aku mau yang itu. Yang itu. Semua yang di meja mereka pesan satu porsi. Pak, ini tidak akan habis kan? Jangan urusin. Gimana rasanya? Enak. Lihat kamu, makananmu belepotan di mana-mana. Kesini. Cincinmu cantik. Beli waktu ke Perancis, toko barang bekas. Aku juga sering ke Prancis, lain kali kita bisa pergi bareng. Pelayan cepetan. Jangan dihirauin, dia nggak waras. Pelayan, aku juga mau satu botol anggur itu. Lukas, lagi ngapain? Kakak. Kakak, akhirnya pulang. Kakak, aku kangen banget. Lepasin aku dulu. Lepasin. Mabuk berat, bocah kecil. Kak, aku bukan bocah kecil, Kak. Aku laki-laki. Kamu gila? Kak. Apa benar suka banget sama Eko Santoso itu? Apa urusanmu? Kamu nggak berhak ngatur aku. Kak, bukannya kamu nggak suka laki-laki? Bukannya kamu cuma mau anaknya, bapaknya nggak? Apa aku nggak cukup, Kak? Aku bisa. Aku bisa. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan pikirkan hal itu lagi. Kenapa hanya karena aku lebih muda darimu? Kamu mabuk. Tapi aku hanya ingin bersamamu saja. Kenapa jantungku berdebar kencang?
Aku benar-benar tertarik pada pria muda ini? Apa yang kamu pikirkan? Kerja bagus. Oh ya? Kamu jangan-jangan suka sama Citra Wijaya? Siapa yang suka sama wanita iblis itu, dia tidak feminim sama sekali. Dia yang selalu diam-diam suka padaku. Itu bagus. Cepat dapatkan dia. Kebetulan Pak Tua keluarga Wijaya terus mendesak pernikahan. Kita saling membutuhkan. Tenang. Pak Tua sudah kutemui. Terima kasih. Kamu nggak keberatan film horor kan? Enggak. Permisi, boleh lewat. Mbak, Kamu kok nggak bisa pergi? aku cuma ingin ikut kamu. Kenapa film horor? Nggak tahu mau nonton apa, kamu malah datang nonton. Aku suka film horor. Sayang, duduk di haluan kapal kakak di... Maaf. Sayang, duduk di haluan kapal kakak berjalan di tepi pantai. Bro, bisakah kamu diam? Apa urusanmu? Diam. Mbak, aku takut. Bocah kecil ini ternyata tidak tahu malu. Mbak, aku benar-benar takut. Mau apa? Bro, aku lindungin kamu boleh nggak? Aku nggak mau. Aku mau dilindungi sama Mbak. Citra. Jangan kekanak-kanakan dong. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku mau apa? Kamu belum tahu. Citra, buka pintu. Ayahku datang. Ayahku datang. Kamu sekarang cepat sembunyi. Jangan sampai ayahku melihatmu. Biarkan aku bertemu calon mertua. Sembunyi. Citra, buka pintu. Ayah. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Kudengar kau memelihara laki-laki simpanan. Di mana laki-laki itu? Laki-laki simpanan apa? Oh, itu anak sahabatku. Dia pewaris grup Pratama, orang terkaya. Begitu? Kalau begitu, kau harus bertunangan dengan Eko Santoso. Apa yang kau katakan? Dia tumbuh di depan mataku. Dia bilang kalian akrab, dia melamarmu padaku. Ini urusanku sendiri. Jangan campuri urusanku. Jika kau masih peduli pada kehormatan keluarga Wijaya dan masa depan, segera bertunangan. Bagaimana jika aku berkata tidak? Kau? Kalau begitu bunuh aku. Jika kau tidak bertunangan, serahkan grup Wijaya kepadaku, dan jangan akui aku sebagai ayahmu. Kebahagiaanku di matamu tidak berarti apa-apa. Yang kau pedulikan hanyalah dirimu sendiri. Ternyata kau tahu aku Liang Chen. Ternyata kau tahu aku Rizky. Rizky apaan? Kamu memang berani banget ngomong gitu ya. Andai saja kau benar-benar Rizky Pratama. Masih muda, nggak mau melakukan hal baik, malah jadi gigolo. Kamu mau bertunangan dengan Eko Santoso? Menurutmu? Menurutku jangan. Kenapa aku harus dengerin kamu? Mbak. Mbak apaan? Kalau kamu berguna sedikit saja, aku udah hamil sekarang. Nggak perlu dipukul papaku dan nggak perlu dijodohkan. Mana ada orang sekali langsung hamil? Mbak mau coba lagi?
Aku juga bisa nendang kamu sekali lagi. Kayaknya nggak usah deh. Sudahlah. Demi grup Wijaya, aku harus mengorbankan diriku sendiri. Hei, tolong cari seseorang. Ada drama. Apa ini? Lihat sendiri. Aku bisa nggak nikah sama dia, tapi kau nggak perlu menjelek-jelekan dia seperti ini. Kamu nggak percaya aku? Kamu tidak percaya padaku? Lihat ini, pria. Wanita. Aku bukannya tidak percaya padanya. Aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Kalau begitu lihat yang ini. Siti Permata. Bagaimana mereka bisa bersama? Cari sendiri. Lagi pula kamu juga tidak percaya padaku. Kamu picik banget. Bukankah sudah kubilang, jangan menemuiku akhir-akhir ini, apa yang tidak bisa dibicarakan di telepon. Kamu pikir aku mau menemuimu? Citra Wijaya sudah curiga. Kita harus mempercepat rencana. Bagaimana bisa? Apa kamu yang melakukan kesalahan? Itu karena kamu bergaul dengan pria-pria itu dan terlibat dengan wanita-wanita itu, makanya kamu jadi incaran. Aku akan mengurusnya. Citra Wijaya masih percaya padaku. Aku peringatkan kamu, kamu harus lebih hati-hati, jangan merusak rencana besar ini. Kamu cepat dapatkan Citra Wijaya. Dengan begitu saham grup Wijaya akan menjadi milik kita. Eko Santoso dan Siti Permata. Perhitungan kalian bagus ya? Kalian tunggu saja. Bapak selamat ya. Terima kasih, silakan. Ayah, hari ini akan kuperlihatkan padamu orang seperti apa yang kau pilih. Wah, monster betina. Akhirnya ada yang mau sama kamu, selamat. Kamu ngapain di sini, badut norak? Lihatlah kata-katamu itu. Hari bahagiamu tentu saja aku datang untuk memberi selamat. Lihat betapa bagusnya ini. Ini kan lebih baik dari bebek mati itu, jauh lebih baik. Kamu tidak diterima di sini. Aduh, niat baik dianggap sampah. Hari ini aku datang untuk memberi kado istimewa. Kamu bisa punya niat baik? Kamu ini bebek busuk yang nggak berguna. Di acara penting seperti ini kamu berani datang mengacau? Aku juga datang memberi kado istimewa. Hanya kamu? Selamat ya, Eko Santoso. Kamu ada di mana-mana. Kalau mengacau lagi, gue bunuh lu, tenang aja, kado istimewa yang kuberi. Pasti kamu puas. Eko Santoso. Kamu hutang uang sama gue kapan bayarnya? Kamu siapa? Gue sama sekali nggak kenal kamu. Jangan pura-pura kamu main judi hutang banyak sekarang malah berani tunangan di sini. Eko Santoso, ini sebenarnya kenapa? Kamu punya hutang judi juga? Citra, dengar dulu. Jangan. Bayar atau enggak? Bayar enggak? Pergi. Hutangmu udah gue bayar kok. Oh. Ternyata kamu benar-benar penjudi. Eko Santoso, kamu bilang mau nikah sama aku, tapi sekarang kamu tunangan dengan orang lain anak kita. Eko Santoso, kau benar-benar bajingan. Kamu bilang sama perempuan ini cuma main-main, terus ini. Ini gimana penjelasannya? Yang kamu suka kan aku? Bilang, Sapam. Satpamnya mana? Cepat usir perempuan gila ini, cukup. Cepat lihat layar besar, Eko Santoso. Kamu jelasin ini. Pak, lihat orang pilihanmu bikin malu. Percaya deh. Nggak ada.
Eko Santoso, sebaiknya kamu jelasin baik-baik. Citra, dengarkan penjelasanku. Citra, Biarkan aku yang menjelaskan untukmu. Kamu lagi dasar bebek busuk. hari ini aku akan membunuhmu. Kenapa? Sudah putus asa? Orang sepertimu yang main-main dengan segalanya lebih buruk dari bebek. Kau menuduh tanpa bukti. Aku menuduh tanpa bukti? Buktinya kuat. Kau masih membantah. Kau tidak hanya main-main dengan segalanya. Kau juga telah mempermainkan putri sulung keluarga Permata kami. Siti Permata. Apa yang kau omongkan? Aku hanya membahas kerja sama dengannya. Oh ya? Lalu apa ini? Kau sendiri dengan pria-pria itu dan wanita-wanita itu, kau main-main. Itulah sebabnya kau menjadi target. Aku akan mengurusnya. Citra Wijaya masih percaya padaku. Segera dapatkan Citra Wijaya. Dengan begitu, saham grup Wijaya akan menjadi milik kita. Lalu ini apa lagi? Inilah kerjasama yang kalian bicarakan? Membahas cara merebut harta keluarga Wijaya? Tak kusangka kau orang seperti ini. Ternyata kau orang macam ini. Eko Santoso, kau tega melakukan hal seperti ini. Mulai hari ini, aku, Citra Wijaya, putus hubungan denganmu. Citra, dengarkan penjelasanku. Citra. Berhenti. Kau tidak pantas. Citra. Bukankah kau selama ini menyukaiku? Aku dan wanita-wanita itu hanya bermain-main. Eko Santoso, wajah munafikmu membuatku muak. Anggap saja aku buta selama ini. Mulai hari ini tidak ada hubungan lagi. Pergi kau! Citra Wijaya, apa hebatnya dirimu? Sudah bagus, ada pria yang mau sama kamu. Berani-beraninya kau memukulku lagi? Siti Permata, apa yang membuatmu berani sekali menggangguku lagi dan lagi? Siapa yang suruh kau selalu mengganggu mataku, membuatku di grup Pratama malu di depan mereka? Citra Wijaya, apa yang bisa kau sombongkan? Siti Permata, apa kau masih bermimpi menjadi nyonya besar keluarga Pratama? Aku bilang padamu. Mimpi, kau pikir kau siapa? Tidak percaya? Baiklah, kita lihat saja nanti. Hari ini aku ampuni kau. Pergi sana. Citra Wijaya, kita lihat saja nanti. Masih bengong apa? Pergi. Maaf ya semuanya, ini semua salah paham. Salah paham, semuanya bubar saja. Kau biarkan mereka pergi begitu saja? Dia adalah Lestari, menantu yang dipilih sendiri. Tentu bukan aku yang harus menghajar. Menantu apa? Apa yang kau gumamkan? Tidak apa-apa. Maaf, sebelumnya aku salah sangka padamu. Kerja bagus. Kalau begitu, karena aku melakukannya dengan baik, apa ada hadiahnya? Kamu mau apa? Nah, kakak, ikut aku ke suatu tempat. Ada masalah, Citra Wijaya. Saham grup Wijaya tiba-tiba turun drastis. Ada apa kau mencariku? Tidak menyangka kan, mengakuisisi grup Wijaya adalah rencana cadangan kami. Citra, seharusnya kau hanya perlu menikah denganku saja. Memaksa sampai begini. Dasar banci, jangan membuatku mual. Apa selama ini aku terlalu memberi muka padamu? Mengingat hari ini adalah hari yang baik, kami tidak akan mempermasalahkan denganmu. Berangan-angan saja, grup Wijaya sudah kami short. Hanya kami yang bisa menyelamatkan grup Wijaya. Benar. Asal kau saham grup Wijaya transfer semuanya kepada kami. Jangan mimpi. Coba lihat siapa yang ingin mengakuisisi grup Wijayaku. Wirawijaya, kau ingin grup Wijaya bangkrut? Dasar pengkhianat licik. Padahal aku ingin menjodohkan Citra denganmu. Benar-benar aku buta. Diam kau, ini bukan tempat bagi keluarga Wijaya untuk seenaknya.
Ini juga bukan tempat bagi kalian untuk berbuat jahat. Kenapa kau lagi? Kupikir kenapa kau dasar bebek mati muncul di mana-mana. Bebek apa? Bukankah kau bilang dia dari grup Pratama penerusnya? Bebek apa? Bukankah kamu bilang dia dari grup Pratama penerusnya? Kamu pura-pura jadi Kak Rizky lagi. Coba lihat dirimu sendiri, bebek got yang kumal. Pak Wira, masa kamu percaya omong kosong begini? Dia. Itu laki simpanan anakmu, muka tampan. Mereka berdua tidak berani mengaku, makanya mereka bohong bilang dia putra keluarga Pratama. Sebenarnya ini apa? Pak, sebenarnya saya benar-benar Rizky Pratama, mereka berdua. Yang salah lihat tidak kenal saya. Sungguh? Tenang, aku tidak akan biarkan mereka berhasil. Lanjutkan, aku lihat bagaimana kamu berakhir. Dasar bebek mati, kamu kecanduan acting ya? Berani-beraninya pura-pura jadi tunanganku. Siapa yang mau pura-pura jadi tunanganmu? Orang sepertimu, bebek pun tidak mau. Dasar kurang ajar, apa katamu? Citra, pikirkan baik-baik. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, grup Wijaya tidak hanya bangkrut, kalian berdua mungkin juga masuk penjara. meskipun bangkrut, tidak mungkin aku biarkan si cabul ini menang. Kalian menakut-nakuti siapa? Ini adalah bukti kalian berdua bersekongkol mencuri rahasia bisnis grup Wijaya. Jangan-jangan kamu pikir hanya dengan kalian bisa memasukkan kami ke penjara? kamu harus sadar, yang akan bangkrut adalah kalian. Begitu? Sudah kubilang hari ini, kalian akan masuk penjara dan bangkrut. Benarkah? Sudah kubilang hari ini, kalian akan kujebloskan ke penjara dan bangkrut. Haha, ya ampun. Kami sungguh ketakutan loh. Bagaimana dong? Ayo, cepat biarkan kami merasakan bagaimana rasanya bangkrut dalam sekejap. Tidak percaya ya? Dalam 10 menit buat keluarga Santoso dan keluarga Permata bangkrut. Gila. Jangan hiraukan dia, duduklah. Lebay? Menurutku sih kamu memang pandai bergaya. Hari ini aku mau lihat seberapa hebat dirimu. Jangan bikin suasana di sini. Sialan, mau menakut-nakuti siapa? Dia. Kenapa dia begitu yakin? Seperti orang lain? Pertunjukan akan dimulai nih. Apa katamu? Mustahil. Bagaimana bisa? Saham sedang anjlok. Siapa sebenarnya dirimu? Sudah kubilang pada kalian. Aku adalah Rizky Pratama. Kalian tidak percaya? Kenapa begini? Mustahil. Siapa yang membuat keributan di sini? Joko. Siapa yang membuat onar di sini? Joko bebek sial ini pura-pura jadi Rizky lagi. Tamparan yang lalu belum membuatmu sadar ya? Kamu panggil siapa bebek? Masa sih? Apa mungkin dia... Dia adalah Rizky Pratama pimpinan kita. Dengan perintah, mewakili sepenuhnya Rizky Pratama membantu grup Wijaya mengatasi krisis ekonomi. Kalian berulang kali menyinggung Citra Wijaya, kakak Rizky Pratama, kalian celaka. Dia adalah Citra Wijaya, kakak Rizky. Kalau begitu aku masih tunangan Rizky. Tunangan? Kamu sudah berbuat jahat, Rizky Pratama bilang. Grup Pratama dan grup Lin pertunangan dibatalkan. Apa katamu tidak mungkin? Kalian berdua. Polisi di depan. Aku beri kalian muka terakhir. Silakan. Tidak mungkin. Rizky tidak akan melakukan ini padaku. Dia tidak tega. Cepat pergi. Hei. Tunggu saja.
Siapa sebenarnya kamu? Aduh, kan sudah ku bilang Joko itu teman sekelasku. Kamu pikir aku bodoh? Citra. 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 Dengarkan penjelasanku. Panggil aku Tante Citra. Aku tidak mau. Kenapa kau bohongi aku? Kau mempermainkanku seperti monyet. Apa kau merasa hebat? Tidak. Kenapa kau bohongi aku? Dan kau bilang dirimu adalah gigolo. Ya ampun. Apa yang sudah kulakukan? Kau tidak tahu? Karena aku suka padamu. Kau tahu apa yang kau katakan, aku sadar. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Jika kau ingin mencari pria sembarangan, kenapa tidak denganku? Di usiamu ini apa kau tahu apa itu suka? Aku 12 tahun lebih tua darimu. Ibumu adalah sahabatku. Menurutmu dia akan setuju? Aku bisa meyakinkannya. Ibumu selalu ingin mencari jodoh yang sepadan denganmu. Dan keluarga Permata sudah menunggumu. Jika mereka tahu tentang kita, mereka akan bilang aku melanggar moral. Merayu putra sulung keluarga Pratama. Bukan begitu, Citra. Lalu sebelumnya, kau membawaku sebagai gigolo. Kau tidak takut orang bergosip? Kenapa aku tidak percaya kau tipe orang yang peduli omongan orang. Apa itu sama? Apa itu sama? Berselingkuh dengan gigolo. Aku tidak punya beban. Aku bisa tidak peduli pada siapapun. Tapi aku harus peduli pada ibumu. Apalagi padamu. Apa kau? Ingin memutuskan hubungan dengan ibumu? Atau ingin aku berpisah dengannya? Bukan. Bukan begitu, Citra. Bukan seperti itu. Sekarang, segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Citra, jangan begitu. Kau tidak mau pergi? Aku yang akan melakukannya. Citra. 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 Citra, jangan seperti ini. Apa ini? Bagaimana kau punya begitu banyak fotoku? Apa tidak jelas? Ini adalah foto-fotomu yang kukumpulkan dari berbagai tempat selama bertahun-tahun. Sudah kubilang, aku benar-benar menyukaimu. Diam. Sudah kubilang. Jangan lagi ucapkan hal seperti itu. Kau dilarang bilang kau menyukaiku. Aku hanya menyukaimu. Apa aku salah? Kau masih muda? Mudah bilang suka. Nanti setelah beberapa tahun kau akan mengerti perasaanmu padaku itu bukan suka. Bukan begitu. Sungguh bukan. Kau menyukaiku. Hanya karena kebetulan di usiamu yang penasaran dengan wanita, kau mengenalku. Yang senarwo lakukan agar kau percaya. Bahwa aku benar-benar menyukaimu? Bereskan barangmu. Kembali ke keluarga Pratama. Citra.
Citra, aku pergi. Tapi harus ku beritahu. Ini tulus dari hatiku. Mulai hari ini, aku akan secara resmi mendekatimu. Jangan macam-macam. Rizky, maafkan aku. Kita tidak mungkin. Siti Permata. Kenapa kamu ada di rumahku? Mas Rizky, kamu masih bicara. Kamu sungguh tega memasukkanku ke sana? Bukan. Bagaimana kamu bisa keluar? Ibuku yang mengeluarkanmu. Iya, aduh, Tante Lestari tidak hanya menyelamatkanku keluar, tetapi juga membuat keluarga Permata bangkit kembali. Ibuku benar-benar gila. Mas Rizky, aku tahu aku salah. Tante Lestari menyuruhku minta maaf padamu. Maaf ya. Siti Permata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Setelah semua ini terjadi, kamu masih berani menemuiku? Itu semua kesalahpahaman. Siapa yang menyuruhmu terus tidak memberitahuku identitas aslimu? Aku pikir kamu adalah pria simpanan Citra Wijaya. Jadi setelah kamu tahu siapa aku, kamu bisa melupakan masa lalu dan datang menemuiku, kan? Rizky. Sekarang, bawalah barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Rizky, kamu milikku. Aku harus menjadi nyonya rumah keluarga Pratama. Sudah cukup kau membuat ulah? Aku tidak percaya kau selama ini. Tidak punya perasaan sedikit pun padaku. Tidak. Aku hanya menganggapmu sebagai gigolo. Itu saja. Aku tidak percaya. Pergilah mulai sekarang. Kita tidak usah bertemu lagi. Halo. Bu, kenapa kau mengeluarkan Siti Permata dari tahanan? Sudah kubilang padamu, dia memang punya masalah karakter. Dasar anak bandel. Aku menyuruhmu pulang. Apa itu untuk membuat musuh bagiku? Kau hampir menyinggung semua orang. Siti sudah bilang semuanya padaku. Itu semua salah paham. Kalian harus rukun. Aku akan segera pulang. Halo, Bubu. Siti Permata, pandai sekali kau cepat sekali keluar. Lalu menurutmu, bagaimana aku bisa keluar? Apa maksudmu? Tentu saja Kak Rizky yang mengeluarkanku, dia di depanmu hanya berpura-pura saja. Kau pikir aku bodoh? Ci, terserah kau mau percaya atau tidak. Asalkan kau tidak mencarinya lagi, aku jamin tidak akan mengganggumu. Kau salah paham. Aku dan Ibu Rizky berteman baik menurut silsilah. Dia harus memanggilku tante. Bagus kalau begitu. Sebaiknya kau tidak ada hubungan dengannya. Lagi pula kau juga tahu Tante Lestari juga bilang hanya mengakuiku sebagai menantu satu-satunya. Kan? Tante Citra. Kak Rizky, berikan aku satu kesempatan lagi, maafkan aku, oke? Mas Rizky, aku tahu aku salah. Semua yang lalu salahku. Kita mulai lagi, ya? Kamu gila? Lepaskan. Beri aku kesempatan lagi dong, Mas Rizky. Citra, lepaskan. Citra, kau tahu aku tidak ada hubungan dengannya. Itu tunanganmu. Apa yang terjadi di antara kalian tidak ada urusannya denganku. Lepaskan. Citra. Mas Rizky, maafkan aku ya. Apa yang sebenarnya kamu mau? Jangan ganggu aku lagi. Mas Rizky. Citra Wijaya. Bukankah kau bilang kalian tidak punya hubungan? Kau sendiri sudah tua, malah merayunya. Memalukan sekali. Hei.
Langsung main tangan. Aduh, celaka. Kamu bilang apa? Kamu mau aku masuk penjara lagi? Eko Santoso, kamu lupa siapa yang menyelamatkan kamu dari sana? Keluarga Santoso sudah bangkrut. Apa kamu tidak benci? Sekarang, segera pergi ke tempat parkir dan tunggu aku. Tenang saja. Asal kamu bantu aku menjadi nyonya rumah keluarga Pratama, keuntungannya pasti banyak untukmu. Kenapa tidak angkat teleponku? Citra. Tas Citra. Citra hilang, cepat bantu aku mencarinya. Bukannya kamu suka berada di atas? Cih, sama sekali tidak feminin. Sudahlah, lebih baik cepat selesaikan tugas. Eko, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah diobati olehku, masih punya tenaga sebesar itu? Bukannya kamu selama ini suka padaku? Hari ini aku akan mewujudkan keinginanmu. Lepaskan aku, lepaskan. Rizky. Rizky. Hei, Orang ini buang ke laut untuk memberi makan hiu. Baik. Gendong aku. Aku kepanasan. Sini. Citra. Tenanglah. Bukankah kamu suka padaku? Aku suka padamu. Di sini kotor. Aku antar kamu pulang. Bagaimana Eko? Rasa wanita tua itu lumayan kan? Siti, tolong aku cepat. Mereka akan membuangku ke Afrika. Kamu benar-benar sampah. Hei Tante Lestari, kapan Anda pulang? Segera naik pesawat, itu bagus sekali. Aku menunggu Anda kembali. Rizky, kamu harus menikahiku. Pagi. Pagi. Kamu benar-benar menguras tenagaku semalam. Kamu tahu nggak? Apa sih yang kamu bicarakan? Kamu lupa. Kalau gitu aku bantu kamu ingat-ingat. Citra. Citra. Ada di rumah? Ibumu pulang. Sepertinya benar. Tidak bisa. Dia tidak boleh tahu kamu ada di sini. Turun. Bagaimana kalau kita jelaskan saja padanya? Tidak. Turun.
Masuk dan sembunyi, jangan keluar. Citra. Citra, ada di rumah. Kak Lestari, kamu tiba-tiba pulang nggak bilang-bilang dulu. Aku baru turun dari pesawat, langsung ke sini mencarimu. Kenapa lama sekali baru buka pintu? Aku kurang tidur semalam, baru bangun. Kamu ini... Jangan-jangan di rumah ada laki-laki yang disembunyikan ya? Nggak ada laki-laki. Aku mau naik lihat. Aku nggak punya laki-laki. Aku nggak punya laki-laki. Laki-laki apa sih, Kak? Coba lihat siapa yang kamu sembunyikan. Kak, aku bilang nggak ada orang. Kak, kamu masih nggak percaya aku? Enggak, pasti kamu punya sesuatu. Tampan, keluarlah. Biarkan aku lihat wajahmu. Sudah. Aku akui aku memang pacaran. Oh, aku bilang juga apa? Siapa? Ayo ngaku. Dia umurnya jauh lebih muda dariku, aku malu ngomongnya. Jauh lebih muda? Kamu hebat ya? Pria muda pasti enak ya? Hei, nggak bener kamu di telepon tadi. Sama sekali nggak ngasih tahu aku. Pantesan kamu diam-diam sudah dapat yang enak. Kamu jangan asal ngomong. Kenapa takut? Ini nggak ada orang luar. Ibu saya yang nggak benar ini. Gimana? Enak nggak pacaran dengan pria muda? Anu, menurutmu ini nggak apa-apa? Apa yang nggak apa-apa? Akhirnya kamu sadar. Aku bilang sama kamu ya, mencari cowok itu harus cari yang lebih muda, segar dan mulus, staminanya juga bagus. Ini kan lebih baik dari cowok tua. Tapi Kak, kamu tahu kan, dia 12 tahun lebih muda dariku. Aku selalu merasa di hatiku agak, apa? 12 tahun lebih muda? Itu kan seumuran dengan Rizky Pratama. Ini terlalu seru ya, nggak nyangka kamu masih trendy. Haha Kak, ternyata kamu nggak keberatan. Apa yang harus aku khawatirkan? Sekarang yang begini lagi ngetren. Kamu jangan merasa terbebani ya. Cowok muda ini baik banget, penuh energi. Kamu sudah seusia ini, nggak perlu mikir terlalu banyak. Baik Kak, ayo kita makan. Yang penting senang. Jangan terlalu banyak pikiran. Kan cuma pacaran beda usia. Kakak dukung kamu. Sakit perut. Kak, aku ke toilet dulu baru kita pergi. Hei, menurutmu Rizky, apa dia punya wanita lain? Kok kamu heboh? Gak apa, aku nggak sengaja tersedak. Aku suruh dia pulang untuk berbaikan dengan Siti Permata, tapi dia malah menolak. Kak Lestari? Aku pernah lihat gadis itu, Siti Permata. Dia memang punya masalah. Ku dengar kamu punya masalah dengannya. Bukan antara aku dan dia, tapi karena aku. Ibu, kenapa pulang tanpa bilang padaku? Bilang dulu dong. Kukira kamu tidak mau bertemu dengan ibumu ini. Apa sih yang ibu katakan? Kan aku sudah datang menjemput ibu. Dasar anak nakal, benar-benar mau membuatku marah. Jangan marah, jangan marah. Sudah, jangan marah ya. Kan sudah pulang. Ada apa-apa? Bicarakan baik-baik. Kamu yang selalu memanjakannya. Kamu sudah lihat Tante Citra pacarnya yang muda? Sudah berapa kali ibu dengar? Panggil Kak Citra, mana ada pacar kecil? Iya, Tante Citra itu pohon besi berbunga setelah 100 tahun. Katanya seumuran denganmu. Oh ya, itu bagus. Lihat, aku dan Kak Citra cocok kan? Apa yang kamu katakan? Cepat siap-siap, pulang dan bertunangan dengan Siti. Bu, aku bilang aku tidak mau menikah dengannya. Urusan kalian sudah disepakati sebelumnya. Mana bisa tiba-tiba ingkar? Kalian yang menyetujui, aku tidak menyetujui. Apa? Baik. Aku ada urusan mendesak, harus pergi dulu. Tunggu, kamu antar Tante Citra pulang dulu. Sudah aku bilang panggil Kak Citra.
Rizky, Diam. Buka mulut. Buka mulut. Kali ini kamu tidak boleh mendorongku lagi. Rizky, aku rasa kita begini. Matilah. Hati-hati. Citra, kamu gimana? Citra, kamu tidak apa-apa? Kamu mati aja. Mati. Rizky. Rizky, kamu tidak apa-apa. Rizky. Aku membunuh orang. Rizky. Bangun. Rizky. Tolong. Rizky. Citra, aku di sini. Kamu tidak apa-apa? Coba aku lihat, kamu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma luka luar. Lukanya parah, kamu bilang nggak apa-apa? Kamu tahu betapa takutnya aku hari ini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, aku harus gimana? Aku juga takut, tadi aku dalam mimpi aku panggil kamu nggak jawab. Jangan menjauh dariku lagi ya. Baik. Kita harus selalu bersama. Nggak sakit kan? Kalian lagi ngapain? Cepetan lepasin. Kak, dengerin aku. Aku sudah lihat semua. Aku anggap kamu sahabat, tapi kamu malah mau jadi menantu aku. Kak. Dia masih kecil, kamu tega, kamu berani? Kak, dengerin aku. Edan, bukannya kamu nggak masalah sama pacaran beda usia? Aku nggak masalah dia pacaran sama yang lebih muda, tapi bukan sama kamu. Kalian beda jauh. Kenapa nggak boleh sama aku? Diam kamu. Kak. Kalian semua diam. Kalian berdua dengar. Yang satu panggil aku mama. Yang satu panggil aku kak. Gimana kalian bisa pacaran? Aku mau sama dia. Kalian mau bikin aku mati. Kak. Ma. Kak. Ma. Kak. Bu. Makanlah sedikit. Segera bertunangan dengan Siti Permata. Sudah kubilang itu tidak mungkin. Apa kau mau membuatku marah sampai mati baru puas? Bu, jika kau tidak ingin bertemu denganku, beristirahatlah yang baik. Rizky, berhenti di situ. Aku benar-benar tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Berhenti di situ. Ibu Lestari, apa kau tidak apa-apa? Anak Rizky ini benar-benar menyebalkan. Kau tinggalkan gadis sebaik dirimu, tidak mau malah. Mereka benar-benar bersama. Sudah lama curiga mereka tidak beres. Siti, tenanglah. Rizky hanya sementara terpesona hatinya. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berdua bersama. Tapi jika terus begini, cepat atau lambat semua orang akan tahu Rizky meninggalkan Siti dan bersama Citra Wijaya. Nanti muka Siti di mana? Ini pasti akan segera kuatasi. Ibu Lestari, menurutku, cara ibu yang terus berhadapan keras dengannya pasti tidak akan berhasil. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku sampaikan pada ibu? Ide apa? Itu. Sebenarnya, ayahku selalu tertarik pada Citra Wijaya sedikit. Benar. Dulu aku sudah lama ingin menjodohkan mereka. Tidak kukira dia malah mengincar anakku. Kalau begitu kita bisa begini.
Bagaimana perasaanmu hari ini? Kenapa kamu? Kenapa tidak bisa aku? Bukankah kita sahabat? Sahabat? Kamu sudah ingin memanggilku mertua? Masa aku berani menganggapmu sahabat? Aduh, mertua dan menantu bisa jadi sahabat kan? Citra, kamu tidak punya malu, kok tebal muka banget. Dia anakku loh. Lestari. Aku dan Rizky sungguh-sungguh. Diam, kamu sendiri tidak jijik ngomong gitu. Berapa umurmu, berapa umurnya? Cepat putus dengan anakku. Apa kamu mau menghancurkannya? Awalnya aku tahu dia itu Rizky, aku sempat bingung dan menolak. Tapi sekarang, aku tidak akan terpengaruh siapapun. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Dasar perempuan murahan. Kamu tidak bisa cari laki-laki lain. Kamu mau menghancurkan anakku? Kamu tahu kalau begini orang lain akan bilang apa tentang dia dan tentang kamu? Aku tidak peduli. Jadi kamu sudah tidak bisa dibilangin? Aku sudah berjanji padanya. Aku tidak akan mendorongnya lagi. Kamu. Demi persahabatan kita selama ini, tamparan ini aku terima. Aku bisa mengerti perasaanmu. Apa kau benar-benar ingin menghancurkannya? Jalan masa depannya sudah aku siapkan semuanya. Keluarga Pratama tampak gemilang di luar. Sebenarnya tidak sekuat itu. Dia hanya perlu menikah dengan keluarga Permata. Masa depannya akan aman sentosa. Tapi jaringan relasiku juga tidak buruk. Aku juga bisa membantunya lagi pula. Dengan kemampuannya, Rizky, dia tidak perlu bergantung pada siapapun. Kamu tidak pernah peduli apa yang benar-benar dia inginkan. Dia anakku, masa aku menyakitinya? Bisakah kamu mengerti perasaan seorang ibu? Pokoknya aku tidak akan meninggalkannya. Citra, kau ngapain? Aku mohon lepaskan anakku. Bangun dulu, bicara setelahnya. Tidak, jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Lestari, dengarkan aku. Aku dan Rizky sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkannya. Citra Wijaya. Tante Lestari, ada apa denganmu? Siti, lakukan seperti yang kau katakan sebelumnya. Ya, mari biarkan aku membantumu berbaring. Mari. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Tidak. Aku sudah menemui ibumu. Bukankah kita bilang biarkan dia tenang dulu 2 hari, baru menemuinya 2 hari lagi? Dia perlu melampiaskan, kan? Dia tidak menyulitkanmu, kan? Tidak. Hanya saja aku sepertinya mengacaukannya. Tidak apa-apa, sayang. Kita temui dia 2 hari lagi. Pasti baik-baik saja. Kalau tidak, sebaiknya kamu menemuinya saja. Nanti dia bilang aku lagi yang membawamu pergi. Sekarang dia sakit, kamu tidak tahu harus menemuinya? Baiklah. Tapi bagaimana kalau dia menyuruhku menikahi Siti Permata? Jangan. Selain itu, kamu bisa menuruti yang lainnya. Baik. Siap. Tapi aku punya satu syarat. Kedepannya, apapun yang terjadi, jangan pernah menjauh dariku, oke? Baik. Kedepannya, sesulit apapun, kita akan hadapi bersama. Tante, apa kabar? Sudah lebih baik? Oh iya. Aku tunjukkan, mereka setiap hari lengket terus. Bagus, Citra Wijaya. Dia sekarang karena kamu jadi tidak peduli padaku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Demi anakku, aku harus melakukan ini.
sudah bangun. Stroberi yang baru dicuci. Coba satu. Manis sekali. Halo, Bu. Nak, kapan pulang? 2 hari ini ada urusan 2 hari lagi. Ibu kangen kamu, pulanglah, temui ibu, boleh? Baiklah, aku pulang nanti malam. Ibuku. Sebaiknya kamu pulang aja. Kalau tidak, aku benar-benar jadi orang berdosa. Kamu ikut aku pulang. Sudahlah, dia masih marah. Kamu pulang sendiri saja. Tidak apa-apa, aku akan membujuknya. Bu, kok kamu masak sendiri? Sudah lama tidak masak untukmu, iya juga aku kurang perhatian padamu. Bukannya ibu sibuk, aku juga tidak menyalahkan ibu. Asal ibu tidak campuri urusan pribadiku. Apakah sesuai seleramu? Nak, bagaimana hubunganmu dengan Citra akhir-akhir ini? Apa kamu memang harus bersamanya? Lalu bagaimana dengan Siti Permata? Aku hanya akan menikahinya. Kamu? Sudahlah, aku izinkan kalian bersama. Sungguh, Bu. Kamu kan jagoanku. Meski di hati aku 100% tidak setuju, aku harus tetap menyetujuinya. Kalau tidak, aku bisa kehilangan anakku. Aduh, ibu bicara apa sih? Kami berdua adalah orang terpenting bagi ibu. Dengan begitu kami berdua bisa selalu menemani ibu. Dari saudara jadi mertua, benar-benar kisah yang indah. Sudahlah, Bu. Baiklah jagoanku, aku hanya kesal kalian berdua membuatku bodoh. Seperti orang bodoh. Kami berdua ini belum tahu bagaimana cara memberitahu ibu. Sudahlah jagoanku, besok bawa dia makan bersama ya. Baik, Bu. Bagus. Ibu bicara sepanjang waktu. Aku lapar sekali. Bu, masakan ibu enak sekali. Nak, maaf ya. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Citra, bisakah kau beri aku kesempatan? Pak Lin? Maaf, aku sudah punya pacar. Seperti yang kubilang sebelumnya, kita tidak cocok. Kau bersama Rizky tidak akan berakhir baik. Kita berdua bersama barulah setara sepadan loh. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Maaf, aku pulang dulu. Citra, Lepaskan. beri aku kesempatan. Lepaskan. Aku baik padamu kau. Apa yang kau lakukan? Rizky, berani kamu pukul aku? Kamu yang kupukul. Siapa suruh kamu ganggu pacarku? Kamu. Jangan lupa, Sitilah tunanganmu. Itu yang kalian atur. Apa urusannya denganku? Kalian berdua pacaran, bagaimana orang lain memandang Siti? Apa peduliku? Ayo pulang. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Jangan sedih. Dengar, ibuku setuju. Apa? Kapan dia setuju? Dia suruh aku ajak kamu makan malam ini. Malam ini? Kok tiba-tiba dia setuju? Aku tidak tahu. Mungkin dia sudah berpikir. Lagi pula aku satu-satunya anaknya. Juga benar. Tapi ini terlalu bagus. Aku harus siap-siap. Menurutmu aku pakai apa yang cocok? Sebenarnya pakai apa ya? Biar aku lihat. Bagaimana menurutmu yang ini? Apa perlu? Kamu kan sudah pernah lihat ibuku. Kalian sudah berteman bertahun-tahun. Kenapa masih grogi? Bedalah. Sahabat mau jadi mertua dan menantu? Sahabat jadi mertua dan menantu, benar-benar cerita indah. Rizky. Semua bagus.
Mikirin apa? Aku mikir, istri jelek ketemu mertua, semua sama groginya. Kamu yang jelek. Aku jelek, kamu yang paling cantik. Jadi yang mana yang bagus? Wajahmu makin segar. Po! Ini jamuan keluarga kita. Mereka di sini ngapain? Nak Citra, lihat, pada akhirnya ini adalah kesalahan kita terhadap keluarga Permata. Jadi hari ini aku mengumpulkan semua untuk makan bersama. Anggap saja untuk mencairkan hubungan kedua keluarga. Mulai sekarang, Siti akan menjadi anak angkatku. Setuju, Citra? Setuju dong. Tapi aku tidak tahu kalau hari ini ada tamu lain, jadi belum sempat menyiapkan hadiah untuk mereka. Ini hadiah yang sudah kusiapkan untukmu, edisi terbatas favoritmu. Kalau begitu ini aku berikan pada Siti dulu. Terima kasih, Ibu Angkat. Bu. Apa yang kau lakukan? Duduk. Makan. Ayo mari kita semua bersulang. Paklin, maaf ya. Anak-anak sudah besar, sudah tidak bisa diatur, biarkan saja. Siti. Nanti ibu angkat akan memperkenalkan yang lebih baik untukmu. Ayo. Ayo. Sebenarnya apa yang ada di benak kalian? Citra, jangan salahkan aku. Meskipun kita berdua sudah bersahabat selama bertahun-tahun, tapi kamu merebut anakku itu, aku benar-benar belum bisa menerimanya untuk saat ini. Aku mengerti. Aku sangat memahaminya. Ayo, habiskah? Citra, jangan minum terlalu banyak. Kenapa? Kamu takut aku akan memakannya? Ayo. Isi lagi. Bu, Citra sudah mabuk. Aku akan mengantarnya pulang. Sudah terlalu malam. Aku sudah memesan kamar di hotel ini. Beristirahatlah di sini saja. Baiklah, ayo Citra. Tidak baik, Mas Rizky. Ibu Lestari juga mabuk. Dia bilang badannya tidak enak. Sepertinya penyakitnya kambuh lagi. Ayo. Akhirnya aku akan mendapatkanmu. Adi Permata, mau apa kau? Menyingkir. Citra, aku sudah bilang padamu sejak dulu. Kita berdua memang jodoh. Apa bagusnya anak kecil itu? Ayo biarkan kau merasakan kejantananku. Hentikan, lepaskan aku. Hentikan, hentikan. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh, kepalaku sakit. Dokter. Bagaimana keadaan ibuku? Sekarang sudah tidak masalah. Untuk amannya, sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Siti Permata,
Ayahmu di mana? Ayahku? Ayahku sudah pulang. Bu, kalau tidak ada masalah, Citra sendirian di sana, aku harus menjaganya. Nak, kau tidak peduli pada ibu. Kak Rizky, tunggu sampai tante selesai diperiksa ya, Kak Rizky. Kalian ini ngapain? Aduh, Citra. Berani kalian, berani menghalangi aku. Aku masih bisa mengaturmu. Citra. Citra. Lepaskan aku. Lepas. Kau pikir aku ini lemah, berani menjebakku? Kalian tidak ada yang bisa lolos. Bu Citra. Pergi. Rizky, kau lebih baik menikahiku saja. Kau milikku. Rizky. Citra. Maaf ya. Kalian tidak seharusnya bersama. Ini karena kalian memaksaku. Lestari, kau sini. Tamparan ini untukmu, sudah bertahun-tahun kenal kamu, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa melakukan hal yang begitu keji. Citra, sudah bertahun-tahun aku mengenalmu. Kau malah merayu anakku. Kau yang tidak tahu malu, kau yang pantas. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkannya. Aku harus melakukan ini. Lestari, benar demi kebaikannya, kau melakukan ini benar-benar menghancurkannya. Citra, dengarkan aku. Citra, bukan begitu. Citra, aku dengan dia. Tamparan ini untuk Rizky. Tamparan ini dilakukan oleh Rizky Pratama, dia anakmu tidak bisa memukulmu. Aku yang memukul untuknya. Kau bahkan anak kandungmu sendiri tidak mau melepaskan. Ibu, kenapa kau melakukan ini? Anakku, ibu melakukan ini semua demi dirimu. Demi aku? Dari kecil hingga besar. Apakah kau pernah menghormati keinginanku? Anakku. Mulai hari ini, anggap saja kau tidak punya anak sepertiku. Citra, ayo kita pergi. Kita putus saja. Citra. Bukankah kita sudah sepakat kau tidak akan mendorongku lagi, Citra? Tapi aku tidak ingin dengan keluargamu Pratama ada hubungan lagi. Aku sudah muak. Aku lelah. Lepaskan aku. Lestari. Aku lebih suka kita tidak pernah saling kenal seumur hidup. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menerima kau menjadi menantu perempuanku. Seumur hidup ini. Kita putus hubungan. Citra Satpam, cepat tutup pintunya. Nak, setidaknya makanlah. Lepaskan aku. Demi dia kau rela mati karenanya? Aku ingin kau melepaskanku. Aku tidak butuh kesukaanmu. Kau semalam penuh layanan lengkap. Berapa? Sudah kukatakan dengan jelas sebelumnya. Yang aku mau hanya anaknya, bukan ayahnya nanti, betapapun sulitnya. Kita hadapi bersama. Mau.
Aku tidak bisa. Jangan cari aku. Jalani hidup dengan baik. Rizky, kamu bisa keluar sekarang. Kamu tidak akan menemukannya. Dia sudah pergi ke luar negeri. Citra Wijaya, kamu sudah berjanji padaku tidak akan putus denganku. Citra Wijaya, kamu pembohong. Maya, di mana Bu Citra? Kemana Bu Citra pergi? Bu Citra sudah pergi ke luar negeri. Dia pergi kemana? Apakah dia memberitahumu? Tidak tahu. Dia tidak memintaku memesankan tiket. Ada apa dengan kalian? Jangan lihat. Nak, jangan gitu dong. Ayo ngomong sama ibu ya. Nak, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Tolong, panggil ambulans. Nak, bangun. Nak, ibu salah. Maaf. Ibu akan mencarikannya untukmu ya. Ibu akan mencari. Asal kamu cepat sembuh. Kamu di mana sih? Aku kangen banget sama kamu. Apa kamu ayahku? Citra Wijaya. Apa ini anakku? Sudah ku bilang. Anak tinggal bapak pergi.
Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi.